Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Nikah Jepara, channel yang membahas tentang seputar handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani di berbagai masalah handphone, baik itu hardware dan software. Dan untuk caranya sendiri bisa di offline dan online. Untuk di video kali ini langsung saja kita masuk ke topik video ya. Ada Oppo A5 2020 ya, Oppo A5 2020. Kondisinya tidak ada sinyal seperti ini, untuk logo sinyalnya X ya, ataupun ada bar tapi di logo sinyal X seperti ini. Oke, untuk langkah yang pertama kita cek di bintang pagar 06, untuk IMEI masih ada, untuk IMEI normal ya. Yang kedua kita masuk di tentang telepon ya, untuk nama perangkat adalah A5 2020, kemudian versi pita basis coba kita klik ya. Versi pita basisnya ada versi baseband ya, dan di sini tetap tidak ada sinyal. Otomatis untuk SIM bisa baca kartu SIM namun tidak ada sinyal. Kita coba panggilan darurat. Kita analisa dulu dengan cara di 112, kemudian kita telepon ya. Coba kita loudspeaker, adakah suara yang tersambung ataupun tidak, dan adakah notif tertentu yang muncul di layar. Biasanya untuk kasus sinyal itu ketika IC tertentu rusak, ada muncul mode pesawat, hidupkan radio, keluar dari mode pesawat, kemudian intinya ada notif yang muncul di layar. Oke, harus mematikan mode pesawat untuk melakukan panggilan ya. Oke, seperti ini. Ini berarti handphone ini berada di mode pesawat ya. Karena di mode pesawat tidak bisa melakukan panggilan. Padahal untuk mode pesawat di sini nonaktif ya. Untuk mode pesawatnya kita lihat sebentar, adalah nonaktif seperti ini. Nonaktif coba kita eh, klik ya, berwarna hijau. Untuk mode pesawatnya berarti ini muncul mode pesawat untuk di sini, kemudian kita nonaktifkan kembali, kita panggilan 112 kembali, lakukan panggilan 112 kembali. Sudah kita keluarkan dari mode pesawat untuk pengaturannya. Kita tunggu beberapa lama, muncul kembalikah ya untuk mode pesawat, ataupun harus mematikan mode pesawat tadi karena sudah kita matikan ya. Oke, tetap muncul seperti ini padahal tidak berada di mode pesawat. Oke, untuk hal semacam ini dianalisa ataupun dan kisah asumsi itu mengarah ke hardware ya, bukan di email yang terblokir ataupun baseband yang tidak ada, kemudian tidak bisa baca kartu SIM. Oke, di sini untuk cek selanjutnya coba kita aktifkan di WiFi ya. Oke, untuk Bluetooth tidak bisa hidup juga untuk Bluetoothnya. Oh, ternyata bisa kalau Bluetooth. Kemudian kita coba di WiFi. WiFi-nya coba kita aktifkan. Kita tunggu sebentar, sudah kita tap ya untuk layarnya, tidak bisa mengaktifkan WiFi. Namun di Bluetooth bisa ya. Untuk Bluetooth oke, di WiFi hanya muncul hijau yang tidak muncul logo sinyal WiFi ya. Oke, di sini akan kita bongkar untuk handphonenya karena akan kita eksekusi untuk sinyalnya ini ya, agar bisa muncul kembali. Karena tidak bisa baca WiFi dan kartu SIM, maka handphone ini tidak bisa dipakai. Oke, kita kembali untuk membongkar dia. Kita kembalikan ke video selanjutnya ataupun kita skip videonya dan kita kembali ke pengerjaan setelah pembongkaran eh, Oppo A5 2020 ini. Kita bongkar dan videonya kita skip sebentar. Kita lanjut ya untuk eksekusinya. Untuk di area sini di atas kartu SIM ini kita kasih ruang dulu untuk tembaganya ini kita kelupas ya. Kita kasih ruang udara ya. Kita kasih ruang udara agar ketika nanti kita lepas tuh kalengnya ini dia tidak tidak terlalu panas di dalam. Kita congkel untuk kalengnya.
Oke, sudah terlepas ya untuk kalengnya. Kita langsung ke pengerjaan dulu, kita cek di sini ya. Untuk IC di sini kita cek dulu kode dan lain sebagainya. Karena tadi untuk IMEI ada, baseband ada, tapi WiFi tidak berfungsi. Panggilan 112 mode pesawat. Agak membingungkan juga ketika tidak ada sinyal namun WiFi tidak bisa, tapi untuk IMEI dan basebandnya normal ya ataupun ada ya. Oke, untuk IC ini akan kita cek dulu di Microsoft kodenya apa ya. Kemudian kita lanjut untuk eksekusinya. Untuk kode IC HDR 660 ya. 660003 ini kalau tadi nggak salah. HDR 660. Kita coba reload dulu ya untuk IC-nya ini, coba kita reload dulu. Cuman ini kemungkinan besar nanti penggantian ya. Namun tidak tahu juga yang kayak pertama itu kita reload ataupun kita panasi dulu. Cuman mode pesawat itu biasanya memang IC ini sudah rusak atau tidak bisa digunakan karena munculnya mode pesawat tadi. Tapi ya ini ya, kita coba dulu untuk reload IC SDR 660. Oke, kita coba cukupi dulu untuk reload ya. Di IC SCR 660-nya kita tunggu dingin sambil kita bersihkan sebentar untuk bekas fluknya. Kita tunggu sedikit dingin, kemudian kita bersihkan sisa-sisa fluknya. Oke, kita tunggu dingin dulu ya untuk mesinnya, kemudian nanti kita coba untuk hasilnya.
Kita tunggu dingin sebentar, kemudian nanti kita coba untuk, hasilnya apakah masih sama ataupun ada perubahan ya. Kita tunggu dingin untuk mesinnya. Untuk video, kita skip sebentar. Oke, kita coba untuk hasilnya setelah kita, dinginkan mesin ya. Kita coba seperti ini dulu, kita hidupkan untuk handphonenya. Kita tunggu sampai ke menu dan coba kita cek ya untuk hasilnya apakah ada perubahan atau masih tetap sama. Mode pesawat tidak hilang. Biasanya sih memang hilang, tidak hilang ya, cuman ini kita tunggu dulu untuk hasilnya baru loading. Kita percepat videonya sebentar sampai di menu. Sudah sampai di menu ya. Kita coba panggilan darurat. Yang pertama kita cek email kembali. Emailnya jadi nol ya, jadi hilang, emailnya jadi nol ataupun hilang. Karena kasus sebelumnya, untuk handphone ini memang email kosong ya, untuk kasus sebelumnya email kosong. Berarti ini, tidak bisa kita, rehold saja, harus kita lakukan penggantian karena email jadi kosong. Kita coba tentang telepon tadi. Versi pita basis tidak ketahui dan email kosong. Ini, keluhan yang awal adalah seperti ini ya, untuk email kosong kemudian tidak bisa baca kartu SIM. Oke, langkah lanjut harus kita ganti untuk IC SDR660-nya. Di sini saya akan konfirmasi dulu ke pemilik handphone karena, berkaitan dengan biaya. Oke, untuk langkah selanjutnya ataupun video sambungan, kita lanjut setelah saya konfirmasi ke pemilik handphone karena harus konfirmasi biaya dan pengerjaan tentunya kita lanjut di video lanjut ya, ataupun video selanjutnya. Untuk video ini kembali TNC skip ataupun jeda berhubungan dengan konfirmasi ke pemilik handphone karena, akan kita lakukan penggantian SDR660-nya. Oke, untuk video kita, skip sebentar kembali ataupun kita jeda. Oke, untuk di sini akan kita lanjut dengan, copot IC SDR660-nya dulu. Kemudian nanti kita lanjut untuk pengerjaannya. Oke, di sini kita copot dulu untuk IC SDR-nya. Untuk selanjutnya kita bersihkan menggunakan, pembersih dulu. Kita gunakan good wave dulu ya. Kita bersihkan untuk sisa-sisa timah yang berada di kaki dan kita lanjut untuk pemasangan ya. Oke, di sini akan TNC bersihkan dulu untuk sisa timahnya. Dan untuk membersihkan, berbeda-beda cara, berbeda-beda teknisi ya. Silahkan bersihkan saja. Oke, di sini untuk kakinya akan TNC bersihkan dulu sampai bersih, kemudian kita lanjut untuk
pemasangan. Oke, untuk pembersihan ya, terpaksa TNC skip dulu untuk, videonya ya karena, intinya kita melakukan penggantian. Untuk cara ataupun trik, lakukan dengan kebisaan sendiri-sendiri saja. Oke, untuk, kaki-kakinya sudah rapi dan rata, kita bersihkan terakhir kali dengan tinder, kemudian kita kasih fluk dan kita posisikan untuk IC SDR-nya ya. Oke, dirasa cukup untuk, kaki-kakinya sudah lumayan normal ya, lumayan. Kemudian kita kasih fluk untuk, kakinya. Kita ambil IC-nya ya, SDR 660-nya ini. Oke, untuk IC akan, TNC posisikan semaksimal mungkin presisi, baru dipasang ya. Oke, untuk mempresisikan IC, saya menggunakan langkah yang, jarang, apa namanya, jarang gagal ya. Presisikan 100% baru di, blower. Oke, di sini akan, TNC presisikan dulu 100% dari, tingkat presisi. Jika sudah fix, baru kita, panaskan menggunakan blower kembali. Oke, untuk video, TNC skip ya sebentar ya untuk mempresisikan, posisi IC, dan di sini saya gunakan, mikroskop yang sederhana. Oke, untuk IC sudah presisi ya, dirasakan presisi 100% baru kita, rehat ataupun kita panaskan. Untuk blower saya setting di 0 ya, untuk anginnya saya setting di 0, untuk panas di 250 hanya untuk merekatkan fluknya ya, untuk merekatkan fluknya, melelehkan sebentar untuk fluknya agar IC tertempel dulu. Setelah tertempel, sedikit tertempel untuk IC-nya kita coba ke mikroskop kembali. Kita lihat untuk posisinya tidak berubah ya di mikroskop, dapat kita lanjut.
panas kita naikkan ya. Untuk angin kita naikkan, di kita naikkan setengah, kemudian panas di 300. Oke, dapat kita lanjut ya, kita tambahkan fluk sedikit, fluk biasa. Dirasa sudah cukup untuk langkah kedua ya, dengan menambahkan fluk. Kita naikkan untuk, panas di 300 lebih ya, kemudian untuk angin boleh di 2,5, boleh di 3. Mohon maaf kamera tadi mati ya, untuk kameranya tadi tiba-tiba mati. Ini kita ulang ya untuk, rehat kembali, apa namanya, menambahi ya, ataupun pemasangannya kita tambahi dengan menaikkan suhu panas dan angin.
Coba sambil kita goyang sedikit ya untuk IC SDR-nya. Dirasa cukup untuk, pemasangan ini ya, kita tunggu dingin sebentar kemudian nanti kita bersihkan ya. Oke, kita coba untuk hasilnya, apakah sudah kembali muncul ya tadi untuk IMEI hilang dan baseband ataupun versi peta basisnya tidak diketahui. Namun ini, untuk mesin belum begitu dingin ya, coba kita tunggu sebentar untuk dingin dan kita coba untuk hasilnya. Oke, sudah hidup kembali untuk handphonenya. Kita tunggu sampai di menu untuk kartu nanti ya kita coba nanti. Yang penting kembali dulu untuk IMEI dan versi pita basis. Jika belum down ya kita kerjakan lagi.
Oke, di sini untuk handphone sudah menyala di menu ya, coba kita cek untuk IMEI. Kita cek IMEI dulu. Oke, untuk IMEI kembali ya, untuk IMEI-nya kembali dan kita coba untuk, versi pita basisnya dulu. Untuk versi pita basis ataupun baseband nongol ya. Coba kita ke WiFi. WiFi belum juga bisa, untuk WiFi-nya belum, oh ini bisa ya ini, untuk WiFi-nya bisa dan terbaca untuk ini. Untuk WiFi sudah terbaca, namun, belum bisa kita koneksikan ya. Coba kita masukkan password, kita hubungkan tuh WiFi-nya, apakah bisa terhubung ataupun belum. Kehabisan waktu ini ya, seperti ini tampilannya. Oke, kembali lagi off ya untuk WiFi-nya, ternyata kembali lagi off, belum juga nyangkut. Ataupun belum juga nyambung, kita cek kembali di IMEI, masih ada. Versi pita basis juga masih ada ya. Coba kita panggilan di darurat, apakah masih muncul, nonaktifkan radio ataupun keluar dari mode pesawat. Ini agak ndablek ini handphonenya. Oke, masih tampil, seperti awal ya, harus matikan mode pesawat untuk melakukan panggilan. Ini ada yang tidak beres di, lain ya, di hal yang lain selain IC SDR ini, berarti ada yang rusak lain ini. Oke, di sini akan kita cek lanjut karena WiFi dan panggilan belum bisa kita, aktifkan ya. Oke, untuk kembali pengerjaan ya, di sini akan, kita lakukan cek dulu apakah ada yang short ataupun gimana ini, kok bandel ini ya. Kenapa bandel di Oppo A5 2020. Bandel untuk, sinyalnya, tidak bisa baca kartu SIM ini. Oke, handphone akan kita kembalikan bongkar ya, untuk kembalikan bongkar dan kita lanjut untuk, pengerjaannya kembali. Oke ya, karena untuk WiFi belum bisa, aktif juga, kemudian panggilan daruratnya masih, mode pesawat ataupun mode radio ya. Oke, kita, eksekusi sekali lagi dengan ini ya, memantapkan ataupun, dipanaskan kembali untuk IC SSD-nya ya. Untuk IC SSD kita, eee, kita blower kembali untuk memaksimalkan, connect-nya ya. Barangkali untuk PC ini belum terpasang secara keseluruhan untuk kaki-kakinya. Tanpa fluk, kita fokuskan satu titik ya, satu titik di IC SSDR-nya, IC SDR-nya ini.
fokus satu titik seperti ini ya, bukan kita secara keseluruhan, ini hanya satu titik. Oke, dirasa cukup ya. Kemudian untuk selanjutnya sebagai ini ya, karena agak bandel, coba kita ke ini ya, ke bagian CPU ini kita buka dulu untuk oke, di CPU ini kita hangatkan saja. Oke, untuk blower saya kecilin dulu untuk volumenya. Karena agak bandel ya, seharusnya untuk SSDR-nya sudah maksimal tapi belum juga selesai untuk kasus ini. Maka alternatif ya, ini hanya sebagai bantuan dari ininya support ya, untuk lebih mensupport karena saling berkaitan ya, untuk komponen-komponen saling berkaitan. Intinya hanya dihangatkan saja ya untuk IC CPU dan ini ya, kita kira-kira saja. Oke, untuk penghangatannya pun kita panasi sekedarnya saja untuk IC CPU-nya. Kita tunggu dingin sebentar, kemudian kita coba kembali. Karena ini sudah nongol faceband kembali muncul, kemudian wifi tadi belum bisa dan panggilan masih darurat. Oke, kita tunggu dingin sebentar dan nanti coba kita cek ulang ya untuk hasilnya setelah kita fokuskan ya, untuk menambahi reload di CPU. Penambahan ya, mungkin saja bisa mendukung karena saling berkaitan antara IC A BC-nya ya. Untuk di skematik sudah saya pelajari berkaitan dengan IC power dan IC CPU. Oke, sudah agak dingin ya, kita coba. Sudah hidup kembali untuk Oppo A5 2020-nya. Kita tunggu sampai menu ya, dan kita coba. Kalau nggak berhasil ya ini gimana lagi nih.
Tidak ada yang terasa panas ya. Untuk mesin standar hanya hangat sedikit. Oke, sudah masuk ke menu dan di sini dapat kita lihat ya. WiFi langsung ini ya, WiFi langsung muncul full ya, langsung muncul full. Semoga saja memang berhasil. Kita coba cek emailnya masih apa enggak ya. Oke, masih ada. Kemudian peta basisnya kita cek masih ada juga, dan WiFi sudah oke ya. WiFi sudah terhubung, oke, bisa aktif. Coba kita lakukan di 112 karena yang dablek ya, yang dablek, yang bandel itu 112 panggilannya oke. Ya, ini alhamdulillah ya bisa ya. Nih berjalan cukup detik waktu dari panggilan ya, berarti sudah bisa keluar dari mode pesawat. Oke, untuk mungkin ya ini tadi penambahan rel di CPU mungkin bisa mendukung, namun sebagai tested ini kita tunggu 1 kali 24 jam untuk kondisinya seperti ini. Jika sudah bisa dipakai terus secara rutin ya di 1 kali 24 jam minimal, kita packing ya. Oke, kita packing. Oke, untuk WiFi terhubung dan full untuk sinyal WiFi-nya serta baseband maupun IMEI. Oke. Oke, untuk video saya akhiri, semoga ada manfaat dan membantu karena terlalu panjang ya untuk di video kali ini. Oppo A5 2020 tidak bisa baca kartu SIM, tidak bisa aktifkan WiFi, tidak bisa keluar dari mode pesawat. Terselesaikan ganti IC SDR660-nya. Jika tidak kunjung selesai, bisa dimantapkan untuk blowernya ya. Untuk pasangnya mungkin ada kaki yang belum tertempel, kemudian bisa ditambahi dengan menghangatkan CPU, karena di tipe ini seringkali ada yang berkasus logo ataupun bootloop faktor dari CPU. Dan cukup sekian dari teknis Nika Jepara, sampai jumpa di video berikutnya, semoga dapat manfaat dan membantu. Akhir kata dari teknis Nika Jepara, salam sejahtera, dan terakhir kali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.